dan bahkan sekarang menjadi makanan yang khas dari Kalimantan. Namun perlu diwaspadai. Jika kadar garam terlalu tinggi atau fermentasi tidak higienis, produk dapat sangat asin dan bahkan tidak sehat. Jadi harus dalam pengawasan. Oke? Nah, ternyata halo teman-teman, selamat datang di Before It, tempat dimana kita ngobrolin cerita-cerita seru di balik makanan yang ada di seluruh Indonesia. Yes, masih barengan sama gue Zil Karim di sini. Alright, gimana kabar lo hari ini? Semoga udah kenyang ya. Kali ini gue bakalan ngebahas makanan tradisional dari Kalimantan yang unik banget nih, yaitu mandai atau sering disebut mandai. Mungkin bagi sebagian orang belum banyak yang mengenal mandai, tapi di Kalimantan, khususnya di Kalimantan Tengah dan Selatan, mandai punya sejarah dan peran budaya yang menarik. Eits, sebelum lanjut, jangan lupa share podcast ini ke temen lo, ke keluarga lo, ke saudara-saudara lo, ke pacar lo, atau bahkan ke selingkuhan lo. Dan jangan lupa di follow Spotify dan Instagramnya Before It. Karena Before It sekarang udah punya Instagram. Let's go. Mandai adalah makanan fermentasi kulit buah cempedak. Terkadang juga bisa pakai kulit nangka yang kemudian diolah. Di beberapa komunitas di Banjar, orang menyebut mandai biasanya mandai basanga atau mandai baoseng. Ada juga yang menyebut dami atau wadi tiwadak. Wadi yang artinya adalah fermentasi. Terutama di Kalimantan Tengah yang merujuk kepada fermentasi kulit cempedak. Mandai dikenal sebagai kuliner khas masyarakat Banjar Kalimantan Selatan dan juga oleh suku Dayak di Kalimantan Tengah. Buah cempedak dan praktik fermentasi pengolahan kulitnya sudah lama berada di wilayah Kalimantan sehingga mandai muncul sebagai inovasi lokal atas bahan tanaman setempat. Dalam studi terkini, Exploring Mandai, Geostromy of Banjar Ethnic in Kalimantan, dijelaskan bahwa mandai adalah produk makanan tradisional fermentasi yang ditemukan dalam komunitas Banjar dan telah menjadi bagian penting geostromi lokal. Sejarah pastinya tidak tertulis dengan jelas kapan mandai pertama kali muncul. Namun, ia muncul berdasarkan kebutuhan lokal pada saat itu. Ketika cempedak berlimpah di musim panen, banyak bagian yang tidak terpakai. Jadi kulit-kulitnya itu banyak yang busuk kalau didiamin. Akhirnya, muncullah pengolahan fermentasi sebagai cara untuk memanfaatkan bagian yang selama ini dianggap limbah. Pada saat itu, di Banjar konon pada musim kemarau dan ikan sulit untuk ditangkap atau di laut itu surut, orang itu butuh lauk alternatif. Mandai muncul sebagai solusi lauk pengganti ketika lauk utama sulit diperoleh. Praktek fermentasi telah dikenal di masyarakat luas sejak dulu sebagai cara konservasi makanan tanpa menggunakan bahan kimia modern. Mandai termasuk warisan teknik fermentasi lokal atau biasa disebut spontaneous fermentation yang diteruskan dari generasi pertama ke generasi selanjutnya. Dalam beberapa dekade terakhir, mandai mengalami revitalisasi dan inovasi, bukan hanya sebagai hidangan rumahan, tetapi juga sebagai produk kuliner yang dikemas sebagai oleh-oleh khas dari Kalimantan Selatan. Studi Ghazali et al. Pada tahun 2024 menyebut bahwa mandai memiliki potensi besar untuk mendukung pariwisata kuliner lokal sebagai bagian dari gastronomi etnis Banjar. Nah, pada saat ini mandai itu udah ada di zaman yang modern. Jadi udah banyak varian-varian terbarunya seperti mandai crispy, kemasan kering, campuran bumbu-bumbu pedas dan lainnya yang turut menambah daya tarik generasi muda dan para wisatawan kalau main ke Banjar. Mandai itu punya rasa yang gurih dan asam yang khas karena proses fermentasi. Rasa asam yang ringan muncul dari aktivitas mikroba, biasanya bakteri asam laktat, yang mengurai gula dan menghasilkan asam laktat. Aroma fermentasi kuat, sedikit musky,
bisa terasa khas di tiap batch tergantung durasi fermentasi dan kondisi perendaman. Tekstur mandai sebelum dimasak biasanya lembut namun agak kenyal. Setelah dimasak, digoreng atau ditumis, bisa menjadi lebih renyah di bagian luar dan lembut di bagian dalam. Warna kulit cempedak bagian dalam biasanya putih kekuningan. Setelah fermentasi, bisa berubah menjadi sedikit kuning pucat hingga kecoklatan tergantung lama fermentasi dan bahan tambahan bumbu. Saat dihidangkan, mandai sering ditumis dengan bawang, cabai merah yang menghasilkan kombinasi warna orange coklat dengan semburat merah dari cabai. Bentuk potongan bisa bermacam. Ada yang memanjang, persegi kecil, irisan tipis, atau sesuai selera yang mengolah, agar mudah digoreng atau dimasak. Karena berasal dari kulit buah, mandai mengandung serat tinggi yang bermanfaat untuk saluran pencernaan. Proses fermentasi dapat meningkatkan kandungan probiotik bakteri baik seperti Lactobacillus di mandai, terutama jika fermentasi dilakukan dengan teknik yang baik. Namun, perlu diwaspadai. Jika kadar garam terlalu tinggi atau fermentasi tidak higienis, produk dapat sangat asin dan bahkan tidak sehat. Jadi harus dalam pengawasan. Oke? Nah, ternyata mandai itu punya fakta unik lainnya. Yang pertama, mandai adalah salah satu contoh upscaling pangan tradisional. Memanfaatkan bagian buah, yaitu kulit cempedak, yang biasanya dibuang. Yang kedua, penelitian Ghazali et al. Pada tahun 2024 dijelaskan bahwa fermentasi mandai umumnya terjadi secara spontan. Tanpa starter mikroba khusus. Mikroba lokal dari lingkungan memulai fermentasi. Dan yang ketiga, lamanya fermentasi itu bisa beragam. Mulai dari 3 sampai 14 hari. Hingga berminggu-minggu, bahkan hingga 1 tahun untuk rasa yang makin kuat. Dan selanjutnya, mandai mempunyai potensi besar sebagai produk kuliner pariwisata. Tidak sekedar makanan lokal, tetapi bisa menjadi ciri khas sebuah kuliner destinasi di Kalimantan. Karena fermentasi punya caranya tersendiri, si pengolah tersebut, nah pembuat mandai itu akhirnya punya rasanya masing-masing, tergantung durasi fermentasinya tersebut. Dan sekarang ada variasi mandai crispy yang renyah, yang crispy, yang enak digigitnya, tipis tapi enak. Dan itu jadi alternatif untuk orang-orang oleh-oleh yang tadi gue bilang itu ya kan. Dan yang terakhir, dalam bahasa Banjar, cempedak disebut tiwadak. Maka ada istilah wadi tiwadak, yaitu fermentasi kulit cempedak. Gitu, fakta uniknya tuh dari buah cempedak. Diambil kulitnya menjadi sebuah makanan lagi. Gokil, sangat bermanfaat. Dan selanjutnya, apa aja sih sebenarnya bahan-bahan untuk membuat sebuah mandai atau membuat makanan mandai tersebut? Yang pertama, kulit dalam buah cempedak, bagian putih kekuningan. Kulit luar, durinya dibuang. Selanjutnya, garam sebagai agen pengawet dan memicu fermentasi. Lalu air bersih untuk perendaman garam. Dan ada opsional bumbu tambahan saat diolah akhir, seperti bawang merah, bawang putih, cabai, garam tambahan, gula, dan penyedap rasa jika diinginkan. Warna kedap udara, misalnya toples kaca, wadah plastik non-logam, atau galon plastik dengan tutup rapat. Itu penting agar fermentasi berjalan dalam kondisi anaerobik. Alat pemotong, pisau yang bersih, dan juga talenan. Wadah untuk mencuci, dan air bersih. Sendok atau alat pengaduk steril. Wadah penyangga jika perlu. Kain penutup untuk ventilasi awal. Dan kalau lu udah nyiapin bahan-bahannya, gue bakal ngasih tahu cara pembuatan si mandai tersebut. Let's go! Yang pertama, buah cempedak yang sudah matang, lalu kupas dan ambil bagian isinya. Sisihkan daging buahnya. Fokus kita di bagian kulit dalamnya. Kedua, lepaskan kulit luar berduri dan kasar sehingga hanya bagian putih kekuningan bagian dalam. Bersihkan dari lendir dan kotoran. Cuci beberapa kali sampai air cuci relatif bersih. Selanjutnya, potong kulit dalam cempedak menjadi ukuran sesuai selera. Potongan kotak kecil, strip, atau irisan memanjang agar mudah direndam dan diolah kemudian.
pemberian garam atau perendaman fermentasi. Yang keempat, larutkan garam di dalam air bersih untuk membuat larutan garam pekat. Misalnya perbandingan tertentu. Di penelitian bisa sampai 25% garam. Dalam beberapa kasus, meskipun praktik tradisional bisa bervariasi, masukkan potongan kulit cempedak ke dalam larutan garam sehingga seluruh bagian terendam. Pastikan tidak ada bagian kulit yang mengapung di udara. Bisa tekan dengan pemberat bersih. Yang keenam, tutup wadah rapat selama beberapa hari pertama. Ada kemungkinan gas terbentuk. Sesekali buka tutup sebentar untuk pelepasan kalau emang diperluin. Terus tutup lagi deh agar fermentasi tetap stabil. Selanjutnya, biarkan fermentasi berlangsung pada suhu ruangan, biasanya sekitar 25-30 derajat, selama beberapa hari hingga beberapa minggu, tergantung selera, kondisi, dan praktek lokal. Ada laporan fermentasi 3 hari hingga 1 bulan atau lebih. Lalu, selama fermentasi, perhatiin juga nih aroma dan cairan rendaman. Kalau emang muncul bau busuk yang banget atau jamur di permukaannya, maka kemungkinan kontaminasi terjadi. Fermentasi tersebut harus dicek kembali kebersihannya. Dan setelah fermentasi mencapai tingkat rasa yang lo pengen, misalnya rasa asam lembut, tekstur agak kuat, lo bisa mindahin mandai ke wadah yang lebih bersih atau menunda proses lebih lama kalau emang lo pengen rasa yang kuat. Yang ke-10, sebelum dimasak, tiriskan mandai dari rendaman garam. Kalau terlalu asin, bisa dibilas dengan air. Dan yang terakhir, olah sesuai selera lo. Bisa ditumis atau dioseng dengan panasin minyak, tumis bawang merah, bawang putih, cabai, terus masukin mandai, terus tambahin sedikit air atau santan, bumbu seperti garam, gula, atau penyedap. Terus masak hingga matang dan meresap. Atau juga bisa dimasak dengan santan. Beberapa orang memasak mandai dalam santan seperti gulai atau masakan kuah santan khas Banjar. Nah, unik ya, dalam beberapa model dan beberapa orang lainnya itu, biasanya mandai itu bisa menjadi lauk sampingan. Pakai nasi juga, terus juga bisa pakai lalapan, karena bikin menggugah selera gitu. Gimana? Lo udah pernah nyobain mandai belum? Sejujurnya gue sih belum pernah, ya kan? Gue juga baru tahu pas gue searching, ternyata di Banjar Kalimantan itu, Banjarmasin ya tepatnya, itu ada makanan khas namanya mandai. Dan ternyata itu makanan yang diolah dari sebuah fermentasi kulit cempedak. Ini tuh unik banget. Jadi bener-bener kreatif orang-orang Indonesia itu, ya kan? Seperti yang tadi gue udah kasih tahu, ternyata pada saat itu panen cempedak yang banyak, tapi di laut lagi surut, jadi ikan susah. Akhirnya orang kreatif untuk membuat si cempedak ini jadi makanan baru, dan yang diambil dari kulitnya. Gak kepikiran juga kan, kulit cempedak bisa jadi makanan, dan bahkan sekarang menjadi makanan yang khas dari Kalimantan. Apa ya bisa dibilang ya, itu unik banget sih, sangat kreatif gitu. Itulah yang gue suka. Jadinya gue senang mencari-cari tahu kayak gini. Jadi ternyata gue baru tahu juga ada makanan yang namanya mandai. Dan ternyata ceritanya seperti itu. Sepele tapi ya itu menyelamatkan banyak orang gitu pada saat itu ya, mungkin ya gitu. Akhirnya dari hal sepele bisa menjadi sesuatu yang membanggakan di sebuah daerah. Kayaknya mandai wajib dicobain deh. Tapi gue nggak tahu ya beli mandai di sini di mana. Dan mungkin lo orang Kalimantan bisa kirim-kirim mandai, gue pengen tahu rasanya seperti apa. Yang udah varian-varian modern terkini aja gitu kan. Yang udah dibungkus, yang crispy gitu. Kayaknya seru sih. Pengen banget gue nyobain makanan mandai itu. Ya, semoga ada yang ngirimin. Karena gue nggak punya deh temen di ada temen di Kalimantan, tapi nanti coba gue tanya-tanya lagi, ada mandai mungkin di sana kan, gue pengen tahu. Ternyata bentukannya seperti itu dan ternyata sejarahnya seperti itu. Oke, jadi mungkin sekian aja untuk menu episode kali ini. Kali ini kita mengetahui hal dan makanan yang baru. Bukan baru juga sih, ini makanan lama, tapi gue baru tahu ada namanya makanan mandai. Jadi kalau misalkan emang lo punya cerita tentang mandai atau lo tahu mandai di sini dijualnya di mana, bisa tulis di kolom komentar atau sekarang lo bisa DM di Instagramnya Before It. Yes. Jangan lupa di follow Spotify-nya dan juga Instagramnya. Oke. Alright, mungkin sekian aja untuk menu episode Before It kali ini.
Jadi menurut gue lo harus tahu ceritanya seperti itu. Ya ilah. Oke, kalau kayak gitu terima kasih yang udah nonton, terima kasih yang udah dengerin, dan terima kasih yang udah share-share ke semua orang tersayang lo. Jadi jangan lupa makan mandai. Kalau ada kasih tahu dong di mana. Gue nggak tahu lagi di sini jual di mana. Gue pengen tahu, gue pengen nyobain. Baru tahu gue ada mandai. Ya udah pokoknya gitu. Sekian, bye bye, terima kasih.